Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bersama jamaah Masjid Al-Marhamah Candi Gebang. Dan insyaallah sebagaimana yang tertera dalam pengumuman, kita akan membahas halal haram panitia kurban. Sebab kita mengendaki bahwa dalam kerjasama yang baik antara sahibul kurban dengan panitia kurban, mengingat ini berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan ibadah kurban, selain itu juga kesempurnaan dalam pelaksanaan ibadah kurban. Kalau kita berbicara tentang panitia kurban, lebih banyak fokus mengenai distribusi hewan kurban. Pasca menyembelih, ke arah mana kita harus menyalurkan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, poin pertama yang ingin kita tegaskan di sini adalah bahwa kita dilarang untuk menggaji jagal dengan kulit kurban atau bagian apapun dari hasil kurban. Dan itu bisa kita lihat dalam hadis di mana Ali bin Abi Thalib pernah bercerita, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk menangani onta-onta kurban beliau. Wa an atasaddaqa bilahmiha, dan beliau perintahkan agar aku bersedekah dengan dagingnya, wa juludiha, dengan kulitnya, wa ajillatiha, dan aksesoris hewan itu. Aksesoris itu seperti sepatunya, keluhnya, taplak yang berada di punggungnya. Wa alla u'tiyal jazzara minha, dan aku dilarang untuk memberikan al-jazzar, aku dilarang untuk memberikan upah jagal minha, dari hewan itu, dari hasil kurban. Qala, kata Ali, nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan upah untuk para tukang jagal dari uang pribadi kami. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Baik, sehingga ini memberikan kaidah, kalimatnya seperti berikut. Kaidahnya ya, tidak boleh ada kerja yang diupah dari hasil kurban. Tidak boleh ada kerja yang diupah dari hasil kurban. Karena posisi jagal di situ kan bekerja, posisi jagal bekerja untuk menangani hewan kurban, dan di situ tidak boleh ada yang diupah dari hasil kurban. Baik, insyaallah sampai di sini cukup jelas ya. Ini poin yang pertama. Kerja baik dari jagal, baik dari panitia, atau dari siapapun yang terlibat dalam aktivitas kerja di pelaksanaan kurban, tidak boleh diupah dari hasil kurban. Kalau mau diupah boleh enggak? Diupah boleh enggak? Boleh. Jadi kalau ada orang kerja untuk menangani kurban, di situ ada dua kemungkinan. Yang pertama, pekerja komersil. Yang kedua, pekerja sosial. Kalau yang komersil ini boleh diupah atau tidak? Boleh diupah. Boleh diupah, tapi tidak boleh dari hasil kurban. Hasil kurban, bagian apapun dari hasil kurban, baik kulitnya, kemudian kaki-kakinya, kepalanya, bahkan termasuk aksesorisnya. Mungkin hal yang termurah adalah aksesoris. Sepatu sapi itu harganya berapa?
sepatu sapi. Nggak ada harganya ya. Mungkin di zaman kita nggak ada harganya. Tapi ini tidak boleh dijadikan sebagai upah untuk orang yang bekerja komersil. Baik. Selanjutnya, menjual kulit hewan kurban, apa sih bahayanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ancaman orang yang menjual kulit kemudian uangnya dimanfaatkan untuk pribadi, bisa membatalkan pahala kurbannya. Beliau bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Tidak ada kurban baginya artinya kurbannya batal. Dan makna menjual itu bisa bermakna jual dengan uang, dijual dengan bayaran uang. Termasuk semakna dengan menjual adalah ditukar dengan daging atau dengan kambing. Termasuk di antara makna menjual adalah ditukar dengan jasa. Begini. Sehingga menjual artinya dia ditransaksikan. Maka bisa kita sebut di sini hasil kurban, dia ditransaksikan dengan sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lain ini bisa bentuknya uang, bisa bentuknya daging atau kambing, bisa bentuknya jasa. Sehingga sinkron antara larangan memberikan upah kepada panitia dari hasil kurban dengan larangan menjual hasil kurban, yang bahkan di situ ada ancaman siapa yang menjual kulit kurbannya maka kurbannya batal. Baik. Termasuk juga misalnya dia ditukar dengan fasilitas. Ditukar dengan fasilitas. Ya sudah, saya pinjemi pisau, pinjemi ini, nanti tak kasih kulit. Tapi aku silai ya. Kemudian dipinjemi perlengkapan, fasilitas atau perlengkapan. Dan nanti ditukar dengan kulit. Nah, ini masuk kategori menjual. Karena transaksi itu tidak harus dengan uang. Barter juga masuk bagian dari transaksi jual beli. Sehingga ketika ada orang menukar barang A dengan barang B dan mereka saling ridho, maka praktek ini masuk kategori jual beli. Ada yang disebut dengan jual beli muqayadah atau jual beli barter. Baik. Selanjutnya kita beralih ke sini. Lalu panitia itu statusnya apa sih? Panitia dia bukan mustahik kurban kan? Artinya yang berhak menerima hewan kurban bukan cuma panitia semata, maksud saya. Sebagaimana layaknya mustahik zakat. Tapi panitia lebih tepatnya adalah wakil dari para sahibul kurban. Mereka mendapatkan amanah untuk menangani pelaksanaan kurban dan ngurusi hewan kurban. Inilah status panitia. Nah, karena dia wakil, maka pertanyaannya, panitia itu lebih tepatnya akad sosial atau akad komersil? Sosial atau komersil? Sosial. Sehingga dia sifatnya wakil yang sukarela. Ada kerja yang sifatnya akad sosial. Jadi panitia itu adalah wakil sahibul kurban yang sukarela. Nah, begini ya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat lebih banyak
prakteknya di masyarakat, saya boleh sebut panitia di situ ada dua. Jadi status panitia. Ada panitia yang dia kerjanya dibayar. Ada yang dari awal akadnya dibayar. Sehingga memang dari awal ditransaksikan. Kalau seperti ini berarti dia panitia komersil. Misalnya dia yang paling banyak kerja, dia pakai APD paling lengkap, dia paling sregep dan seterusnya. Sehingga kita bayar orang seperti ini dengan nilai tertentu. Boleh atau tidak ini? Boleh, tapi dengan uang ya. Bayarnya dengan uang. Saya buat ringkas saja. Bayarnya harus dengan uang. Tidak boleh dengan hasil dari korban. Yang kedua, panitia tim hore. Apa namanya? Tim hore gitu aja ya. Ini yang paling banyak ini ya. Ini paling banyak. Bahkan satu kampung bisa keluar semua. Makanya acaranya bisa kita sebut pesta rakyat. Cilik, gede, lanang, wedok, merdeka dan budak semuanya keluar. Andai kan ada budak ya. Maka semuanya ikut nimbrung dalam kegiatan kurban itu. Ada yang cuman ning pinggir lunga-lunga udat-udut bahas politik. Nyekeli tampar pisan udah leren. Ngopi, ngeteh, ngobrol. Ada yang cuman di pinggir dia nonton sambil komentar. Wah, ora iso meneng, ngomong kanan ngomong kiri, kabeh dikomentari. Itulah panitia. Nggih. Tim hore. Dah? Yang ini dibayar enggak yang tim hore ini? Hah? Dibayar enggak? Masa kayak gini dibayar ya? Orang nyambut gawe kok dibayar. Nah, yang seperti ini sifatnya kerja bakti. Sosial ya. Sifatnya kerja bakti. Sudah? Sekarang kita lanjut. Apapun yang dilakukan oleh panitia kurban dianggap sebagai praktek pemilik kurban. Karena dia wakil yang sudah diberi wewenang. Wakil yang sudah diberi wewenang. Sehingga panitia kurban tidak diizinkan menjual kulit kurban kemudian uangnya dimanfaatkan untuk biaya operasional. Karena sama dengan menjual hasil kurban yang manfaatnya kembali ke pemilik kurban. Yang ini tadi ya, menukar hasil kurban dengan aneka fasilitas yang ada. Bisa bentuknya dengan jasa atau dengan fasilitas dan perlengkapan. Dan yang saya maksud di PowerPoint ini, di materi ini adalah seperti orang misalnya menukarkan perlengkapan kurban. Perlengkapan kurban itu apa saja? Sewa deklet, sewa tenda. Terus apa lagi? Yang paling banyak kan ini ya, ubo rampe. Ubo rampe ini bahasa Indonesianya apa? Paham ubo rampe mas? Paham ya? Ya? Iya perlengkapan. Perlengkapan. Ya, bisa termasuk konsumsi juga ubo rampe ya. Ada banyak sekali yang dibutuhkan dalam satu kegiatan itu. Nah, ini tidak boleh biayanya diambilkan dari hasil jual kulit atau kepala.
Karena nanti jadinya seperti ini tadi. Hasil kurban ditransaksikan dengan sesuatu yang uangnya kembali ke, manfaatnya kembali ke sahibul kurban, termasuk diantaranya dengan fasilitas dan perlengkapan. Nah, panitia punya amanah untuk jaga jangan sampai terjadi seperti itu, agar jangan terjadi jual beli hasil kurban dengan sesuatu yang kembali kepada, manfaatnya kembali kepada sahibul kurban. Baik, insya Allah bisa dipahami. Nah, sekarang tim hure. Tim hure ini kita akan fokus di tim hure, panitia tim hure. Nah, di masyarakat kita terkadang ada jatah panitia, lalu ada jatah masyarakat, lalu ada jatah tokoh masyarakat. Begini ya, kurang lebih ini khotib dan seterusnya ya. Terus ada apa lagi? Jatah jagal. Nah, jatah-jatah ini yang kira-kira tidak ada kaitannya dengan aktivitas kerja kurban yang mana, Pak? 1, 2, 3, 4. Yang tidak ada kaitannya dengan aktivitas kerja kurban yang mana? Hah? Tidak ada kaitannya dengan kerja saat kurban. 2 dan 3. Sehingga kalau nomor 2, nomor 3 dikasih nggak apa-apa ya. Misalnya khotib marhamah yang tinggal di kerajaan, kalau dikirimi nggih mboten napa-napa nggih. Walaupun dia bukan penduduk Candi Gebang nggih. Kok diguyu kenapa? Hah? Kode ini, kode. Tapi ra tau mampir ki. Siap. Jadi seperti ini insya Allah tidak ada masalah dari sisi syar'i, sebab nggak ada hubungannya dengan kerja korban. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan dua ini, jatah panitia dan jatah jagal. Boleh nggak jatah panitia dan jatah jagal? Ya. Jatah panitia dan jatah jagal ada dua kemungkinan. Jatah panitia dan jagal. Jika di situ ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama sebagai hadiah. Jatah itu sebagai hadiah. Kemungkinan yang kedua, jatah itu sebagai upah. Apa perbedaan yang paling mendasar hadiah dan upah? Kalau hadiah sifatnya apa? Sukarela. Sukarela nggih. Dikai ya ditampa, ra dikai ya ra ngresula. Itu hadiah, nggih toh? Dikai ditampa, kalau dikasih diterima, kalau nggak dikasih nesu. Itu bukan hadiah yang kayak gitu. Hadiah kan nggak wajib, sifatnya sukarela. Seharusnya hadiah itu berarti karakternya kan dikasih, diterima, gitu kan? Alhamdulillah. Tidak dikasih, gimana? Tidak gersulo. Gersulo itu bahasa Indonesianya apa, Mas? Grundel, tidak grundel. Nah, tidak grundel. Begini ya, karena sifatnya sukarela. Baik, kalau komitmen ini dijaga, bahwa tidak dikasih gak grundel, komitmen ini dijaga, sah sebagai hadiah. Asal
posisi panitia ketika nggak dikasih, dia nggak grundel. Sebab kalau dia dikasih grundel, maka itu lebih dekat ke upah. Nah, kalau yang kedua yang upah ya, sebagai upah. Untuk upah berarti dia sifatnya wajib. Nah, aku nyambut gawe kok ora dikei. Sehingga dia berhak nuntut. Berhak nuntut. Nuntut itu bisa nuntut lahir. Nuntut lahir. Nah, nuntut lahir berarti minta. Dan nuntut batin, nah, ini grundel nanti ya. Ya grundel itu kan karena dia nuntut. Kenapa kok saya nggak dikasih? Saya sudah kerja. Kenapa saya nggak dijatah? Apabila dia dalam kondisi itu kemudian gerenengan yang buri sampai panas dan seterusnya, berarti itu lebih bersifat upah. Nah sekarang secara jujur tanyakan ke panitia. Ini kan semua panitia ya? Ini ada yang terdaftar bukan panitia? Panitia semua. Kalau sekiranya panitia itu nggak dikasih, kira-kira gimana? Jujur saja. Hah? Enggak apa-apa Pak Ustadz. Biasa kok kita panitia itu ikhlas lillahi ta'ala. Enggak ada maksud apapun dan tendensi apapun. Maksud kita murni untuk pahala. Masya Allah. Itu ada di negeri Konoha. Di sini wonten. Wonten, alhamdulillah. Dia cuman tim hore yang hanya duduk kemudian ngobrol karo koncone, paling nyomong nyekel tampar siji gitu kan. Pada waktu dia megangi sapi atau mungkin megang pisau cuman sekali. Sisanya kan ngudut, ngeteh, ngopi, arem-arem. Dia nggak banyak bekerja. Terus dikasih jatah. Akhirnya karena seperti ini Pak, kebiasaan yang ada di masyarakat kita, yang tadi ada jatah 1 sampai 4 tadi ya. Ini yang terjadi kan ada misalnya satu keluarga. Bapaknya jadi panitia, istrinya ya melu jadi panitia. Anak mbarep nomor loro, anak nomor telu guys gede-gede melu panitia kabeh. Ya. Maka satu rumah dapat 5 jatah panitia. Bapaknya ketua RW dapat lagi. Istrinya ketua PKK dapat lagi. Anak pertama ketua pemuda dapat lagi. 8 di satu keluarga. Iso nggagai lebih banyak daripada sahibul kurban. Sahibul kurban mau ngentuk 1/3. Ini yang bukan sahibul kurban, dia nggak ikut kurban, bisa dapat 2 kalinya sahibul kurban. Wonten ngoten niku. Wonten? Ada di sini? Masya Allah. Kon tobat oh kayak gini. Di sini nggak ada. Nanti kalau pas korban, sekarang nggak ada. Kalau pas korban itu baru ada. Ini suruh tobat ini Pak, Masya Allah. Kasihan ini. Jadi haknya warga jadi berkurang banyak gara-gara diambil paksa oleh orang ini. Oleh karena itu mungkin ya perlu diumumkan di awal bahwa untuk pelaksanaan korban Masjid Marhamah mulai tahun ini panitia tidak dapat jatah. Coba Pak diuji kayak gitu, coba ya. Gelem teko napa mboten niku lho. Ya meskipun nanti mungkin dikasih, tapi di awal ada pernyataan kayak gitu, diumumkan ya. Sebelum pelaksanaan korban atau mungkin sehari sebelum berkorban lewat grup-grup WA bahwa panitia korban di Masjid Al-Marhamah tidak mendapatkan upah dari hasil korban. Entah bagaimana cara mereka memahami. Kalau sampai kemudian mereka nggak mau datang, nah sekarang terbukti bahwa mereka ini memang tujuannya cari upah. Dia ketika disuruh kerja
tapi nggak dibayar, nggak mau. Nah, kalau upah berarti resikonya tadi kembali ke sini, Pak. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memberikan upah kepada tukang jagal. Ya, panitia kan sejenis dengan itu. Dia kerja dan dibayar dengan hasil kurban. Dan itu sama dengan menjual hasil kurban yang manfaatnya kembali kepada sahibul kurban. Kalau kayak gini caranya bisa membahayakan keabsahan dari kurban itu sendiri. Ya, kita yang kasihan sahibul kurban. Ya. Selanjutnya, tapi Pak kan ada istilah amil. Ada nggak istilah amil dalam kurban? Amil itu hanya ada dalam zakat. Iki digawe-gawe loh ini, Pak. Sebagai alat pembenar biar dia bisa dapat jatah. Ya, iki amil, jatahe amil. Jatah amil niku zakat, kurban nggak ada kok kayak zakat. Kalau zakat kan ada 8 golongan ya. Fakir, miskin, amil, mu'alaf. Kalau kurban nggak ada 8 golongan seperti ini. Maka tidak ada istilah amil. Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan tentang siapa sih amil itu. Wal amilina 'alaiha. Makna al-amilina 'alaiha yaitu pada surat At-Taubah ayat 60, ay as-su'at al-jubat alladzina yab'atsuhumul imamu litahsiliz zakah. Mereka adalah para petugas yang diutus oleh imam, pemimpin untuk menarik zakat. Sehingga amil itu orang yang narik zakat dan dia diberi wewenang oleh negara. Maka dia punya kekuatan hukum sehingga bisa memaksa orang. Pak, tak hitung ya, dunyane bapak sakmene, kudune bayar zakat sakmene. Moh aku moh. Nah, itu bisa dipaksa oleh amil. Nah, dengan kerja ini amil berhak dapat zakat. Ini posisi panitia, bukan amil. Oleh karena itu sekali lagi status panitia seharusnya apa, Pak? Wakil sukarela, sehingga kerja panitia yang dari awal tidak dibayar tadi sifatnya kerja bakti. Sehingga pastikan panitia kerja sosial. Nah, kalau kerja sosial jangan nuntut bayaran. Kasihanilah sahibul kurban kalau diberlakukan seperti itu. Baik. Selanjutnya, masalah ini. Menjual hasil kurban lalu uangnya disedekahkan itu boleh enggak? Ada 2 pendapat ulama. Pendapat pertama ini merupakan pendapat Hanafiyah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dalam Tabyinul Haqa'iq, ini referensi mazhab Hanafi. Walau ba'ahuma bidarahim liyatasaddaqa biha jaza. Li'annahu qurbatun katasadduq bil jildi wal lahmi. Jika dia menjual hasil kurbannya dengan pembayaran uang dirham untuk disedekahkan dalam bentuk dirham, hukumnya boleh. Ini keterangan dalam mazhab Hanafiyah. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Al-Khalal. Wa akhbarani Abdul Malik bin Abdul Hamid. Aku mendapatkan berita dari Abdul Malik dan bin Abdul Hamid bahwa Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad qala, beliau mengatakan, Inna ibna Umar ba'a jilda baqaratin wa tasaddaqa bi thamani. Ibnu Umar menjual kulit sapi lalu disedekahkan. Hasil penjualannya tadi disedekahkan. Ini pendapat yang pertama. Maka praktek ini enggak masalah menurut pendapat yang pertama. Pendapat kedua dilarang.
Ini pendapat mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Asy-Syaukani mengatakan ittafaqu ala anna lahmaha la yuba fakadha al-julud. Ulama sepakat bahwa dagingnya tidak boleh dijual, demikian pula kulit. Wa ajazaul Auza'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr wa huwa wajhun 'inda Syafi'iyah. Wa qalu yusarrifu thamanahu masrifal udhiyah. Sementara Al-Auza'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr dan salah satu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, mereka membolehkan. Dan mereka mengatakan hasilnya disalurkan sebagaimana penyaluran daging kurban. Jadi setelah dapat duit, kasihkan fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan, boleh. Menurut pendapat tadi ya, Abu Thawr, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahuyah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Wallahu alam. Maka praktek ini mungkin lebih ringan. Tapi syaratnya setelah dijual, uangnya jangan dipakai untuk gantiin operasional tadi. Tidak dipakai untuk ganti operasional, tidak digunakan untuk bayari jagal, tapi disedekahkan. Baik. Nah, kalau seperti ini boleh enggak memberi kulit untuk takmir? Kasusnya biaya operasional diambil dari infak masjid. Ditalangi dulu oleh takmir. Setelah itu hasil penjualan hewan kurban, hasil penjualan kulit dan seterusnya, uangnya dikembalikan ke takmir. Karena kemarin ditalangi oleh takmir. Apakah kayak gini boleh? Pertama yang perlu kita lihat, boleh enggak infak masjid digunakan untuk operasional kurban? Kaidahnya ini, infak masjid digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk kemaslahatan masjid, untuk operasional masjid, kegiatan sehari-hari masjid. Apapun kegiatan masjid yang sifatnya melekat dengan masjid, boleh ditutupi dengan infak masjid. Jika tujuannya untuk mengganti biaya operasional yang diambilkan dari dana takmir, bayar utang ke takmir kan jadinya ya, maka jadinya sama dengan bayar utang ke takmir. Jadi kalau misalnya kasusnya tadi mau kurban, butuh sewa tenda, butuh tenaga keamanan, butuh makanan, anggaplah modalnya 5 juta. Lalu oleh takmir ditalangi, ini uang 5 juta. Nah setelah itu disediakan tadi, ya, lah terus iki belok besok balik piye iki? Ya nanti kalau kita sudah jual kulit dan seterusnya, hasilnya balik no ke takmir. Itu sama dengan ini tadi, menjual hasil kurban lalu mendapatkan fasilitas dan perlengkapan. Sama dengan ini ya, perlengkapannya ditalangi takmir dulu, nanti akan diganti oleh sahibul kurban. Kalau kayak gini ya masuk kategori menjual hasil kurban. Baik. Selanjutnya, jika tujuannya untuk operasional masjid, maka statusnya wakaf masjid. Misalnya, tidak ada kasus penggunaan dana masjid. Jadi operasional di situ murni swadaya masyarakat, nggak pakai infak masjid. Lalu selesai kurban, kulitnya dijual, dapat uang 5 juta misalnya. Iki enak piye iki duit 5 juta. Udahlah masukkan aja ke masjid. Lalu ditaruh di masjid. Boleh nggak kayak gitu?
Kalau ditaruh di masjid, ini masuk ini wakaf bagi masjid. Hukumnya boleh. Sehingga hasil itu bisa diperuntukkan untuk operasional masjid atau wakaf masjid. Wallahu a'lam. Muncul pertanyaan, Pak, biayanya kan besar ya. Kalau kemudian tadi operasional sewa ini, sewa ini, sewa ini tidak boleh diambilkan dari kas masjid, tidak boleh diambilkan dari hasil menjual kulit, terus nutupinya pakai duit siapa? Kalau iuran sahibul kurban terlalu besar, sahibul kurban kambing berapa iurannya? 150. Kalau sapi 250 per sapi atau per orang? Per orang, berarti kali 7 ya. Sehingga kalau kita hitung misalnya, andaikan di sini ada 100 kambing. 100 kambing. Pernah ada 100 kambing? Belum. Berapa? 45 kambing. Kalikan 150 rupiah. 150 ribu. Berapa sapi? 15 sapi. Berarti kan kali 250 kali 7 gini ya. Ini totalnya berapa? Sedikit ini Pak. Dibandingkan dengan ubur rampe yang demikian banyak itu. Ubur rampenya habis berapa biasanya? Mungkin ada bagian keuangan panitia. 2 juta. 20 juta. 20 juta. Kebutuhannya 20 juta. Sementara yang tersedia ini berapa ini? Coba dihitung Mas. 45 kali, bawa HP enggak? Minta tolong dihitungkan. 45 kali 150. Berapa? 67 juta. 6.750.000. Selisihnya jauh sekali. Oh, yang sapi belum. Sapi berapa? 15 kali 250 kali 7. 26 juta 250 ribu. Nah, insya Allah nutup berarti ya. Baik. Kalau ini nutup, insya Allah tidak masalah. Berarti tidak perlu buka donasi. Tapi kalau ini kurang, solusinya buka donasi ini. Sehingga ini kan pesta rakyat, maka kita buka donasi dari rakyat. Seperti biaya 17-an itu kan biasanya buka donasi. Sebagai solusi ketika biaya operasional itu terlalu mahal dan tidak memungkinkan untuk ditutupi dari iuran sahibul kurban. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berikutnya saya sudah siap untuk dikritik. Barangkali ada yang nyalai pakem seperti biasanya. Monggo. Blok utara. Blok utara dulu, Mas. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tes. Nggih, monggo, Pak. Suara saya sudah keras. Salam. Agak maju, mungkin Bapak agak maju. Waalaikumsalam.
Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dipegang, Pak. Itu ada mikrofon online. Yang ingin saya tanyakan pertama, apakah kepanitiaan itu bisa dari agama lain? Bisa dari Agama lain. agama lain. Kemudian yang kedua, ini hubungannya ini dengan kepanitiaan. Karena tanggung jawab panitia seperti yang yang disampaikan kemarin oleh Ustadz, misalnya sapi sampai lepas kemudian hilang, itu tanggung jawab siapa? Nah, Sementara misalnya kita ngambil panitia keamanan dari agama lain, apa kau yang ganti sapi ini seperti itu? Jadi sebetulnya itu menurut saya ya gimana ya, kepanitiaan itu sangat berat sekali tanggung jawabnya. Karena kalau sapi sampai kemarin memang kejadian di sini, tapi alhamdulillah tidak sampai hilang. Malam-malam sapi lepas, kemudian alhamdulillah kita kejar bisa ketangkap lagi. Itu kelihatannya kan hal yang sepele, tapi seandainya kejadian betul itu sangat repot sekali. Demikian mungkin yang bisa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Baik. Bolehkah panitia dari agama lain? Jawabannya, untuk kegiatan kerja bakti sukarela yang ini bukan ritual ibadah, siapapun boleh ya. Sehingga ibu-ibu yang sedang datang bulan ikut ngirisi daging boleh nggak? Oh, kamu nggak sholat kok melu ngirisi daging korban? Boleh ya, tidak masalah. Loh, tapi saya sedang haid, ya tidak masalah. Haidnya kan tidak di tangan. Nabi SAW pernah nyuruh Aisyah seperti itu ya. Beliau sedang haid, kemudian Aisyah diminta untuk mengambilkan sajadah beliau di dalam masjid. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, inni khidtu, saya sedang haid. Lalu Nabi SAW mengatakan, inna haidotaki laisat biyadik, haidmu kan tidak di tanganmu. Kemudian Aisyah mengambilnya. Maka apakah boleh dari agama lain? Boleh. Tapi ya tadi Pak, kembali kepada kaidah, tidak boleh komersil dengan minta hasil kurban. Kalau komersil pakai uang nggak apa-apa. Tapi kalau komersil dengan minta hasil kurban, tidak boleh. Tapi dia nggak boleh di tim penyembelih ya. Non muslim suruh nyembelih kambing kurban, ya jangan. Ini harus yang muslim dan muslimnya yang ngerti tentang bagaimana cara menyembelih kurban yang benar. Baik. Intinya panitia dari agama lain tidak masalah, boleh. Dan nanti dia dikasih jatah sebagai warga, bukan jatah sebagai pekerja. Tadi sudah kita sampaikan di awal. Nah, selanjutnya ini kok nulisnya panitia lepas ya. Sapi lepas, bukan panitia yang lepas. Bagaimana kalau ada sapi yang lepas, atau sapi masuk jurang, sapi masuk sungai? Ada banyak video orang nyembelih sapinya melebu sungai, karena dia nyembelihnya di pinggir sungai. Kalau seperti ini, kata kuncinya, apakah panitia teledor? Nah, batasan teledor adalah batasan teledor. Apa itu teledor, Pak? Ada dua keadaan. Satu, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Ini teledor jenis yang pertama. Teledor yang kedua, tidak melakukan sesuatu gitu yang seharusnya dilakukan. Nah, kalau panitia melanggar salah satu dari dua poin ini, maka dia teledor dan harus nanggung resiko. Misalnya sapinya dipakai latihan memanah,
terus mati, ya sudah, nanti dia harus nanggung resiko. Intinya kembali ke sini, apakah teledor atau tidak? Kalau teledor harus nanggung resiko, kalau tidak teledor tidak nanggung resiko. Nah, sudah diikat. Keamanan. Iya. Lepas gitu loh. Iya. Lah itu seandainya, ini namanya kan alhamdulillah kemarin bisa ketangkap. Kalau itu nggak ketangkap itu yang ganti siapa itu? Kan repot kalau kepanitiaan ganti 20 juta itu kan ya repot. Masya Allah. Wis kerja ora dibayar kon ganti sapi siji kan ya. Baik, jadi kalau sudah dijaga dengan maksimal, bahkan ada SDM keamanan yang dibayar untuk jaga semalam, sapi sudah diikat, kok tetap ucul, hilang. Ini terus siapa yang harus ganti? Ketika ada resiko, pasca resiko tanpa teledor, saya sebut resiko tanpa teledor. Berarti ini kan musibah. Nah, siapa yang harus nanggung musibah itu? Ya pemilik sapi tersebut. Orang yang dapat musibah. Kita sebut pemilik musibah gitu aja. Ini musibahnya musibah untuk siapa ya? Musibah untuk yang punya sapi. Kalau musibah ya jangan minta ganti rugi ke orang lain. Pak, kita sudah jaga dengan maksimal dan kok tetap ucul hilang, ya dah itu musibah. Maka 7 orang tadi nanti beli sapi lagi, urunan lagi, karena ini musibah. Wallahu a'lam. Nggih. Monggo. Enggak kelihatan. Oh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pada poin terakhir ada solusi buka dana dari warga untuk operasional proses pelaksanaan kurban di wilayah ini. Dari tadi saya mendengar biaya operasional 20 juta. Kemudian kita hitung-hitung disulis tadi 26 tambah 26 tambah sekian. Nah itu 26 sama dan yang di atasnya itu termasuk sebenarnya pengeluaran nanti untuk upah jagalnya yang satu per orangnya berapa gitu, saya kira itu harus dikeluarkan dengan upah jaga. Ada kemungkinan akan berkurang lagi, jadi itu saja. Oh gitu, jadi nilai 26 ini kan tadi saya tanya kebutuhan total 20 juta ini belum termasuk upah jagal. Konsumsi. Berarti totalnya berapa? Plus upah jagal, plus baru kelihatan ini ya. Tadi belum ngaku masalahnya. Jadi, terus yang kedua Pak Amin, mungkin ada ini tadi kan ini di YouTube juga kita mendengarkan ulang, mungkin bisa lagi. Namun mungkin kiranya yang tadi tertulis huruf cetak, hadis Bukhari Muslim tadi dan sebagainya, mohon bisa di-share ke panitia non muslim. Tadi tulisan-tulisan yang cetakan tadi yang tulisan ini nggih? Iya, kecuali yang tulisan tangan biasanya Pak Hasanuddin nyampaikan ke takmir. Tulisan kemudian Bukhari yang Muslim cetakan tadi kiranya yang PowerPoint ini. Iya, PowerPoint. Siap, insyaallah. Karena kalau kita dengan mendengar membaca berulang-ulang akan lebih baik memanfaatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, monggo Pak. Insyaallah. Kalau tidak dijawab sekarang ya tidak apa-apa. Nanti insyaallah kita jawab tahun depan ya. Yang pertama singkat saja, boleh enggak panitia itu mengambil daging korban untuk tadi bubur rampai itu loh? Makan bersama. Ya, dimasak bersama. Itu loh. Artinya kalau tidak boleh ya sudah begitu loh, enggak apa-apa. Tidak boleh beli daging sendiri. Berarti sumbangan takmir menjadi 60 juta.
Pertama itu Ustadz, dan waduh lali satu nih gitu. Ya sudah itu dulu Ustadz gitu loh. Yang satunya orang tua itu kadang-kadang sudah pelupa gitu. Oke, mikrofonnya jangan dipindah Pak, di situ saja. Nanti kalau sudah teringat Bapak langsung sampaikan ya. Panitia makan bersama dengan mengambil hasil kurban, ini boleh nggak? Insya Allah nggak masalah. Karena yang saya lihat praktek makan bersama itu bukan sebagai upah, tapi sebagai acara bersama. Sehingga kadang ketika makan itu ada yang mau makan, ada yang tidak mau makan. Bahkan ada orang luar lewat, monggo makan, malu makan ya. Ini mungkin lebih dekat, bisa sebagai hadiah, bisa sebagai sedekah. Intinya makan-makan bersama dengan menggunakan hasil kurban, kita memahami ini bukan upah. Ini bukan upah. Saya sering menjumpai orang yang diajak makan bersama nggak mau. Aku wis madang ning omah, saya sudah makan di rumah. Dijak gabung makan bersama nggak mau. Dan ada orang lewat misalnya ikut sholat, karena waktu itu pas duhur, dia ikut sholat, terus diajak sama takmir, sekalian makan monggo, mumpung ada makanan di depan. Yang seperti ini lebih tepatnya bukan upah. Buktinya yang tidak terlibat dia bisa dapat, yang terlibat kadang nggak mau dapat. Beda dengan jatah khusus tadi ya. Kalau jatah khusus tadi kan Pak Ustadz, biasanya mewajibkan. Saya hanya ingin menginformasikan kalau praktek di sini, di masjid ini, tapi bisa dikoreksi oleh teman-teman yang lain. Biasanya daging korban itu diantar ke masing-masing rumah. Gitu ya? Apanya Pak yang diantar? Jadi daging korban itu yang diberikan kepada warga masyarakat, termasuk sebenarnya panitia, itu biasanya diantar ke masing-masing rumah, sehingga itu menutup kemungkinan bahwa ibunya dapat, bapaknya dapat, anaknya dapat, karena diantar ke masing-masing rumah, gitu ya. Itu yang pertama, informasi saja Pak Ustadz. Yang kedua, kalau tidak mungkin kan tidak usah dijawab sekarang. Yang kedua itu, saya minggu yang lalu itu mendengarkan Pak Ustadz menyatakan begini, kalau daging atau kulit itu dihadiahkan, hadiahkan tadi boleh kan Pak Ustadz ya? Yeah. Kalau dihadiahkan, boleh enggak? Boleh. Boleh. Tapi kemudian yang si penerima hadiah itu kemudian dijual. Baik. Kelihatannya boleh Pak Ustadz kemarin. Boleh. Boleh lah ya. Jadi kalau misalnya kulit itu diserahkan ke takmir bukan dalam kerangka untuk nyaur utang, artinya itu tak berikan gitu loh, dan kemudian oleh takmir dijual bukan dalam kerangka membayar hutang. Agak kabur ya kalau seperti itu. Baik. Berarti nanti utangnya beda lagi. Utangnya nggak usah dibayar. Oh, utangnya nggak usah dibayar. Ya itu dipahami sebagai bayar utang. Kalau sampai utangnya nggak usah dibayar. Nggih. Intinya begini. Kulit manfaatnya tidak boleh kembali ke sahibul kurban ya. Dalam bentuk manfaat materi hasil jual beli. Jadi kalau kulit itu dijual lalu hasilnya disedekahkan, tadi ada pendapat yang membolehkan. Atau yang kedua, kulit itu dikasihkan dulu oleh si penerima, dijual bebas kalau seperti itu. Jangankan kulit, daging saja boleh. Daging itu boleh. Kalau saya dikasih oleh orang berupa daging, terus tak buat bakso, kemudian saya jual bakso, itu boleh. Karena saya menjual ini bukan korban saya, tapi dari hasil pemberian orang lain. Silahkan. Tapi kalau hasil kurban saya, kemudian
tak buat bakso, tak jual karena saya punya warung bakso, ini pelanggaran. Sama seperti yang pertama tadi. Nah, masalahnya yang takmir ini, takmir dengan panitia. Sekali lagi kita minta infak takmir mohon tidak dipakai untuk kegiatan kurban. Baik dengan cara apa? Dengan cara diberikan atau dengan cara diutangkan. Karena itu di luar kegiatan kurban. Sama seperti ini, Pak. Kalau kas infak dipakai 17-an boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Bukan kegiatan masjid. Walaupun panitia 17-an takmir masjid. Misalnya panitia 17-an tahun ini adalah takmir masjid. Menghias. Ya, kalau itu bagian dari properti masjid enggak masalah. Asal properti masjid ya. Dan itu kan dibutuhkan. Yang jadi masalah untuk kegiatan yang bukan kegiatan masjid. Misalnya untuk panjat pinang. Terus hadiahnya apa saja digantung di atas, pakai kas masjid. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Bukan kegiatan. Nah, kurban juga sama sebenarnya. Kurban itu bukan kegiatan masjid. Kurban itu aktivitas di luar masjid. Ada banyak sekali keterangan para ulama tidak boleh kurban di area masjid karena ngotori masjid. Di antara tempat yang tidak boleh dipakai sholat adalah masjaroh, tempat jagal binatang. Rumah potong itu nggak boleh dipakai sholat karena ada najis di situ. Darah itu kan najis. Darah yang muncrat nih Pak, pada waktu nyembelih mancar itu najis. Itu artinya bahwasanya kegiatan ini bukan kegiatan masjid. Nah pakai infak masjid ini kita bisa sebut pelanggaran amanah terhadap dana masjid. Makanya solusinya kalau sampai habis 54 juta, sementara dana yang terkumpul di masyarakat hanya sekitar 30, ini berarti berapa ini? 33 ya. 33 juta, selisihnya lumayan. Nah, berarti solusinya ya cari donasi. Beli pisau. Iya, pisau. Kalau masjid butuh pisau untuk misalnya buka puasa, ngeresiki, ngupas apa, boleh. Tapi pisau untuk kurban, apa hubungannya masjid dengan kurban? Masjid dengan kurban tidak ada hubungannya ya. Sehingga kurban dengan kegiatan masjid itu nggak ada hubungannya. Maka jangan gunakan kota infak masjid. Apa hubungan masjid dengan kurban, Pak? Nggak ada ya. Masjid nggak dengan kurban itu nggak ada hubungannya. Karena kurban itu kegiatan terpisah dengan masjid. Di zaman para sahabat, ini agak panjang jadinya. Betul nama-nama. Saya menjumpai kurban kolektif itu di Jogja. Kalau di daerah Lamongan, jarang kurban kolektif. Kurban itu pribadi-pribadi. Sehingga rumah ini kurban kambing, nanti disembelih sendiri. Rumah ini kurban kambing disembelih sendiri. Pribadi-pribadi. Kumpul di masjid kemudian kolektif itu jarang di sana. Dan dulu di zaman sahabat kurban itu pribadi, bukan kolektif. Maka sahabat nyembelih untuk dia dan keluarganya, sisanya disedekahkan. Mereka tangani sendiri-sendiri. Nah, model kurban kolektif kan di tempat kita. Gimana? Cuman kalau sapi kan tidak mungkin pribadi ya. Nah, sapi ini hanya memungkinkan bareng-bareng. Artinya ini kegiatan pribadi, bukan kegiatan masjid. Sehingga seharusnya tidak diambilkan dari kas masjid.
Pripun? Nggak, tidak harus. Tapi asalnya kurban dulu itu pribadi. Kolektif boleh nggak? Silahkan. Cuman kalau kolektif ini jangan pakai kas masjid. Itu saja. Solusinya yang tadi itu, buka donasi warga. Ini ada 17-an, itu hadiahnya dari mana? Hah? Donasi ya? Iya. Jadi pemuda kampung kan keliling, terus minta donatur, minta dari para donatur warga. Ada yang nyumbang 200.000, 300.000. Nah itu nanti untuk biaya operasional pesta rakyat kurban. Karena biayanya jadi bengkak itu kan sebab ubo rampenya yang buahnya tadi Pak. Wallahu a'lam. Wah ini rada tegang saya ini. Insya Allah bisa dicoba ya. Nanti biar tidak memanfaatkan infak masjid. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah jadikan amal kurban yang kita laksanakan diterima oleh Allah sebagai amal soleh, dan Allah berikan pahala yang besar bagi para panitia yang sudah melayani masyarakat dalam pelaksanaan kurban, dan semoga Allah jadikan amal kita di sepanjang bulan Dzulhijjah diterima olehnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.